Pengenalan ekonomi kreatif. Ekonomi ini berhubungan dengan kesejahteraan, materi, dan sumber daya alam. Untuk lebih jelasnya, mungkin akan langsung disampaikan saja pada pemateri. Untuk pemateri silakan. Siap. Nah, jadi di sini pada tahap awalnya itu saya akan membahas mengenai pengenalan mengenai bentuk ekonomi dan kreativitas di dalamnya. Nah, seperti yang sudah saya catat di buku itu, di kertas-kertas lembaran itu, bahwa perekonomian atau ekonomi merupakan sebuah ilmu yang di dalamnya ada proses untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan, baik itu sebagai produksi, distribusi, maupun konsumsi. Produksi artinya orang yang membuat atau menyediakan barang. Kalau distribusi, orang yang memasarkan, berkaitan dengan pemasaran, marketing, dan penawaran biasanya. Kalau di dunia perekonomian, sedangkan konsumsi adalah orang yang membutuhkan barang dan jasanya tersebut. Jadi lebih kepada kalau di dunia ekonomi disebutnya itu permintaan. Ada penawaran, ada permintaan. Gitu. Jadi definisi ekonomi di atas yang ada di selebaran itu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya seperti produksi, distribusi, konsumsi terhadap barang dan jasa dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan sosial. Karena memang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia dan masyarakatnya, individu dan masyarakatnya dan sebagainya. Jadi beberapa faktor yang menunjang perekonomian adalah daya cipta, kemudian pengetahuan. Dapat ditambah kembali jika kita kembalikan kepada masyarakat bahwa perekonomian itu tidak hanya sebatas perekonomian yang sudah ada. Artinya kalau perekonomian yang sudah ada merujuk kepada perekonomian yang menguntungkan individu, tapi perekonomian kreatif di sini dititik beratkan kepada kesejahteraan bersama, artinya masyarakat membangun perekonomian kreatif. Dan biasanya di perekonomian kreatif itu tidak membutuhkan modal yang besar, artinya memang dapat dilakukan dengan swadaya masyarakat. Kita melihat potensi-potensi yang ada di masyarakat itu bisa dikelola menjadi sumber daya perekonomian, bisa menjadikan nilai jual di masyarakat ini. Banyak hal yang potensial di masyarakat ini. Di antaranya itu adalah melalui permainan anak baheula misalnya. Itu bisa menjadi income yang baik dalam segi perekonomian. Kemudian dari itu masuknya kepada pementasan, kepada tahap pementasan. Kalau tahap kalau masuk ke tahap produksi, biasanya kita bisa membuat suatu kerajinan atau handicraft. Pada dua hal tersebut saja, ketika ada masyarakat yang mampu mempelopori dirinya sebagai sebagai makhluk ekonomi gitu, yang menjadikan perekonomian kreatif ini bisa secara merata mampu untuk menghasilkan income bagi masyarakatnya itu sendiri. Kebanyakan orang sulit untuk membuka lapangan pekerjaan, kemudian dengan kebutuhan yang seadanya, kebanyakan mereka sulit di sana karena memang tidak ada bentuk pengetahuan. Sedangkan dalam bidang ekonomi itu selain kita punya skill, artinya kita punya keterampilan, tapi dibutuhkan juga pengetahuan. Jadi kita tahu apa yang ingin kita kejar dalam bentuk perekonomian ini. Jadi fenomena-fenomena perekonomian
kebanyakan orang itu tidak ekonomis dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita ambil contoh seperti fenomena BlackBerry aja, fenomena BlackBerry. Orang tidak tanpa memperhitungkan penggunaan pulsa dalam sehari, tanpa memperhitungkan kemampuan untuk membeli pulsa sehari, tapi dia langsung main jebret aja gitu beli BB. Nah itu secara faktor perekonomian itu sudah masuknya pada kategori pemborosan sebenarnya, karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau yang sesuai dengan kebutuhan itu kita sudah dapat mengukur seberapa mampu kita untuk pemenuhan kebutuhannya, apakah akan menghasilkan kerugian kesananya atau tidak. Nah itu mesti diperhitungkan. Dengan perekonomian kreatif di sini menekankan untuk memberikan suatu barang yang memiliki kualitas, barang atau jasa yang berkualitas dengan budget atau biaya yang seminimal mungkin, biaya yang diusahakan biaya-biaya yang rendah, gitu, biaya-biaya yang murah kategorinya. Seperti itu. Jadi memang kalau kita kaji dari ekonomis itu bukan hanya kepada faktor ekonominya gitu, artinya kepada bentuk material atau finansialnya, tapi ekonomis di sini dapat ditekankan kepada keputusan kita mengambil keputusan gitu. Untuk mengambil keputusan kita harus mengenali dulu barang ini, apakah barang ini berkualitas atau tidak gitu. Jadi ada daya pembandingnya dulu, jadi nggak langsung asal beli. Nah itu kalau misalkan seperti itu udah masuknya kepada kategori pemborosan karena memang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi intinya ekonomis itu segala sesuatunya itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti itu. Dan mengapa sih mesti kita membangun perekonomian kreatif? Karena perekonomian di masa sekarang ini semuanya sudah dikuasai oleh perekonomian kapitalis. Menurut saya, salah satu contohnya adalah MNC. MNC di sini memang suatu bentuk usaha yang dengan metode-metode kapitalis di dalamnya. Seperti contohnya itu dari MNC itu, dari si perusahaan itu mengerucut kepada satu kepemilikan gitu. Satu kepemilikan. Nah, dengan satu kepemilikan itu artinya si income-nya itu memang ada yang sebagian terbagi oleh si penghasilan dari produk-produk MNC itu, namun lebih memperkaya orang yang memiliki MNC itu di sana. Dan kecurangan-kecurangan para kapitalis itu yaitu dengan mengadakan beberapa program-program seperti beasiswa, bantuan bencana dan sebagainya, itu menurut saya adalah suatu upaya untuk menekan pajak. Karena biasanya kalau yang berupa PT itu yang diambil untuk masuk pajaknya itu dihitung dari pendapatan perusahaan, sedangkan CP ya kalau CP itu perusahaan yang dengan CP biasanya yang dihitungnya itu pendapatan dari gaji si atasannya saja gitu yang dihasilkan ke notarisnya itu. Kalau PT memang dari keseluruhan pendapatan perusahaan. Nah itu ketika perusahaan mendapatkan keuntungan yang berjubel, mereka lebih memilih untuk mengadakan beasiswa, program beasiswa, pengadaan program-program bantuan dan yang lainnya gitu, untuk mengurangi potongan-potongan pajak tersebut oleh pemerintah. Itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan kapitalis memang seperti itu. Jangankan MNC gitu, perusahaan-perusahaan rokok pun kebanyakan seperti itu. Seperti Gudang Garam Filter seperti itu mengadakan program beasiswa. Iya, kapitalis kok. Itu memang dan sekarang itu memang jarang sekali kita menemui suatu usaha-usaha yang benar-benar murni gitu. Usaha-usaha memang semuanya sudah hampir 80% dapat dikatakan memang
sudah terproyeksikan oleh kapitalis. Nah, dengan ini saya ingin mengenalkan perekonomian kreatif ini supaya dapat merangsang kita semua untuk berpikir yang sederhana gitu. Jadi kita tanpa harus mencari keluar, ada loh di sekitar kita yang bisa diolah. Ada loh yang di sekitar kita yang bisa menjanjikan sesuatu. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan income. Salah satu contohnya memang kampung kreatif. Di sana banyak produk yang bisa ditawarkan gitu. Mulai dari moral yang melukis dinding-dinding itu, kemudian dari pertunjukan teatrikal, kemudian dari pembacaan puisi, musikalisasi puisi, pagelaran musik, kemudian dan sebagainya, itu bisa menjadi income untuk masyarakat. Bagi masyarakat yang lainnya mungkin yang tidak dapat berperan serta dalam pertunjukan itu bisa dengan pengadaan barang gitu. Misalnya keripik singkong dan sebagainya, bajigur dan sebagainya, itu bisa menjadikan income. Nah, itulah dampak positif dari perekonomian kreatif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat dilibatkan secara langsung tanpa ada ketimpangan. Ketika masyarakat yang satu mempunyai keterampilan mengenai pertunjukan misalnya, masyarakat yang lain tidak hanya menjadi penonton, itu bisa dilibatkan secara langsung. Itu positifnya dari kampung kreatif. Negatifnya mungkin kebanyakan orang tidak peka terhadap yang ada di lingkungannya. Setiap manusia mempunyai porsi yang berbeda-beda dari perekonomiannya itu. Ada yang memang sumber daya manusianya mampu dari menulis, sumber daya manusianya, jadi tidak bisa ditekankan untuk satu produk. Jadi untuk membuat perekonomian kreatif ini mesti banyak yang bisa diolah produknya itu. Jadi misalnya kalau di Kebon 7 punya teater, jangan cuma teater gitu yang menjadi nilai jualnya itu. Mesti ada nilai-nilai jual yang lainnya, karena dari sana nantinya akan dapat kita ketahui bahwa manusia itu beragam, manusia itu mampu mempunyai nilai jualnya itu dari sana. Ketika keberagaman itu telah diketahui gitu, itu bisa menjadikan income yang luar biasa bagi masyarakatnya sendiri. Dan dari sana pula si masyarakat mampu untuk berpikir secara ekonomis. Artinya mereka sudah bijak dalam ekonomi nantinya itu. Daripada membeli keluar misalnya dengan contohnya kita membeli baju aja. Baju di luar misalnya dengan model seadanya, dengan ukuran seadanya dan sebagainya. Kebanyakan baju-baju di luar kan tidak sesuai dengan pemakaian misalnya. Dari kesehariannya memakai kebaya, diharuskan ketika berbelanja membeli tank top gitu. Karena yang ditawarkan hanya tank top gitu. Ini aku pakai yang kebeli itu. Nah, itu adalah sebuah pemaksaan dalam perekonomian. Karena memang ada budaya-budaya yang menurut saya itu sudah tidak sesuai. Itu adalah produk-produk kapitalis. Biasanya itu membuat kita tuh ketergantungan untuk membeli sebuah produk-produk yang itu. Nah, dengan perekonomian kreatif biasanya mengasah si masyarakat itu untuk mencari kesesuaian dirinya, kesepadanan dirinya. Apa sih yang cocok untuk saya? Karena salah satu bukti dari perekonomian kreatif itu adalah menghasilkan passion, menghasilkan gayanya sendiri, selain menghasilkan desain gitu. Perekonomian kreatif itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh orang-orang di kita, khususnya di Bandung gitu. Dengan terbukti dengan adanya distro, itu adalah sebuah bentuk desain gitu. Desain dari hasil produk-produk perekonomian kreatif gitu. Itu distro mampu menciptakan stylenya sendiri gitu. Dia punya desain, dia mampu untuk mengkolaborasikan antara kemampuan dia memproduksi, kemampuan dia mendistribusi gitu. Sehingga hasilnya ada konsumsi dari masyarakat itu sendiri. Lahir distro seperti itu. Nah, di masyarakat juga kenapa tidak gitu. Ketika kita membuat suatu, misalnya masyarakat di sini terkenal dengan masyarakat yang religius.
mengapa tidak gitu untuk membuat beberapa produk-produk yang berhubungan dengan kereligiannya, misalnya dengan membuat ukiran-ukiran untuk apa sih namanya itu yang Al-Quran teh? Rekal. Tasnuk itu rekal. Nah, bisa membuat hal yang seperti itu misalkan. Itu bisa menjadi cara pemasarannya mudah sekali. Kita lihat aja di Kecamatan Cumulir ada berapa RW. Nah, dari RW kita persempit lagi ada berapa RT. Sesudah berapa RT kita persempit lagi ada berapa masjid yang ada di dalam satu RT misalnya. Itu bisa menjadi sasaran untuk pemasarannya. Nah, kalau di perekonomian kreatif memang dibutuhkan tuh hal-hal yang seperti itu. Kita mampu untuk memproduksi, kita mampu untuk mendistributorkan, memasarkan, mendistributorkan tuh. Kita mampu menggayat para target-target konsumsi. Nah, begitu. Jadi memang di perekonomian kreatif ini yaitu untuk menebas ketimpangan-ketimpangan. Karena gini loh, fenomena di zaman sekarang kita cari aja, jangankan kita cari gitu. Kawan-kawan terdekat saya gitu. Ketika bercerita kepada saya, ada yang gaji 500, ada yang gaji 800, sampai ada yang gaji di atas 3 juta. Tapi mereka masih bilang kurang. Nggak cukup. Paling biasa sampaikan ke tanggal 20, paling biasa sampai ke tanggal 25, paling mentok sampaikan ke tanggal 27. Kurang biasa duit itu. Jadi memang mau berapapun gaji kita, gitu, mau kecil mau besar, ketika faktor perekonomian tidak mampu diredam, jiwa belanja kita tidak mampu dibendung, keefektifan kita dalam belanja tidak dibendung, kemudian kita tidak mampu berpikir ekonomis, tidak mampu bertindak ekonomis, ya seperti itulah terjadinya. Karena mengapa bisa terjadi? Gaji besar aja. Gaji besar pasti nantinya kalau misalkan kita tidak berpikir ekonomis gitu, akan melahirkan suatu gengsi yang besar juga. Gaji yang besar. Artinya kebutuhan kita semakin bertambah gitu. Jangankan kebutuhan gitu. Seperti tadi saya ngobrol sama Eko, makan aja pasti berubah. Yang dihidangkannya, biasa makan dengan tahu dan tempe itu sudah menjadi mewah. Ketika gaji kita besar, makan sehari-hari itu harus ada daging misalnya. Daging ayam. Daging ayam kita ambil aja dadanya gitu. Yang harganya 40.000. Satu hari kita harus menghabiskan 40.000. 40.000 kali 30. 1.200.000 kita habis untuk dagingnya doang gitu. Dari gaji 3 juta berapa yang habis untuk makan aja, belum nasinya, belum dan sebagainya. Dari situlah itu mulai muncul gengsi-gengsi itu. Dengan perekonomian kreatif itu kita bisa lebih berhemat, kita lebih ekonomis karena secara tidak langsung kita dilibatkan sebagai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu sendiri. Jadi kalau yang namanya perekonomian kreatif itu ketika kita mempunyai suatu jabatan atau mempunyai suatu pekerjaan yang lain masih bisa dilakukan. Namun bahasa Sunda nama nyambil. Bisa nyambil ini, nyambil ini. Nah, itu dapat membantu untuk menekan kebutuhan kita. Jika kebutuhan kita tidak kebiasaan belanja kita tidak bisa dikurangi, maka kita harus menghadirkan alternatif yang lain supaya tidak menjadi ketimpangan, karena yang namanya ekonomi itu tidak dibutuhkan tuh hanya untuk hari ini, tapi tetap dengan kelaknya. Makanya muncul istilah kan ketika orang-orang yang kaya gitu telah menjadi kaya, untuk apa sih saya bekerja keras ini kalau bukan anak dan cucu gitu. Artinya dari perekonomian itu harus berkelanjutan gitu. Harus ada berkelanjutan sampai ke anak cucu kita tuh bisa menjadi pelaku ekonomi. Nah, orang-orang yang bekerja di instansi, orang-orang yang bekerja di perusahaan apapun gitu, itu adalah pelaku ekonomi. Tapi tahapannya itu ada pada tahapan menengah, artinya di tahapan distributor gitu.
hanya di tahapan distributor. Nah, dengan perekonomian kreatif, mereka tuh bukan hanya sebagai distributor, tapi mereka bisa menjadi produksinya, gitu. Orang yang memproduksinya kan. Nah, dari situ mereka akan mengetahui potensi dirinya dari mana, ininya, sehingga tidak apa namanya itu namun namun ketergantungan lah, tidak ketergantungan kepada dunia-dunia produksi yang lainnya. Dan bagaimana misalnya ketika masyarakat telah berhasil dengan perekonomian kreatif, nah nanti kan ada pemerataan misalkan, kabehanana beunghar gitu. Kabehanana beunghar oke tetap aja gitu. Faktor perekonomian itu tetap berjalan gitu. Nah, udah. Karena memang kebutuhan manusia itu beragam, berbeda, artinya banyak produksi yang bisa ditawarkan di masyarakat ini. Jadi jangan sampai kita takut untuk menjaga atau menjalankan keserempakan atau kesamaan dalam faktor perekonomian. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang, ada fenomena yang mengatakan bahwa enak buka usaha ini setidaknya lebih maju. Kata saya sama aja. Saya punya produk server misalnya dengan orang yang bekerja di bisnis travel, kemudian warung, kaki lima, kios dan sebagainya. Menurut saya itu sama. Yang berbeda itu adalah faktor kebutuhannya dan faktor produk yang dijualnya. Kalau menurut saya nilai jual ya sama, semuanya mempunyai nilai jual yang namanya di perekonomian itu. Ketika kita mampu memproduksi sesuatu, ya berarti resikonya nilai jual itu. Gitu. Jadi apapun itu bentuknya, ketika kita terjun di masyarakat untuk membangun perekonomian kreatif ini, jangan takut dengan produk-produk apapun gitu. Toh apapun juga pasti mempunyai nilai jual. Makanya di perekonomian kreatif ini ternyata memang sudah dilakukan oleh beberapa kampung-kampung yang lain gitu. Karena memang ada di apa namanya itu perundang-undangannya gitu di Pancasila itu, undang-undang mengenai perekonomiannya itu ada di ininya. Mengenai perekonomian kreatif juga ada undang-undangnya dan sebagainya. Dan itu juga menjadi program pemerintah, setahu saya tuh. Program pemerintah untuk menggalakkan perekonomian kreatif. Namun menurut saya kebijakan ataupun pemerintah punya patokan mengenai dunia perekonomian kreatif tidak akan berjalan tanpa ada kesadaran dari si masyarakat itu sendiri. Apa nih? Karena biasanya kalau di masyarakat tuh yang dipertanyakan pertama itu keuntungannya buat saya tuh apa? Belum melakukan sesuatu udah berani mengeksekusi. Itulah masyarakat ini. Resikonya seperti itu. Makanya mesti ada penggagas untuk hal-hal yang demikian. Dimulai dari hal-hal yang terkecil. Minimal ketika kita punya produksi apapun, kita mampu mendistributorkan di lingkungan kita aja dulu gitu. Konsumen ini siapa? Ya kita-kita aja gitu. Toh yang namanya perekonomian tidak melulu soal uang kok. Yang namanya perekonomian itu kan ada yang namanya jasa gitu. Dengan kehadiran kita seperti ini. Seperti ini aja. Ini kita secara tidak langsung telah menjadi pelaku-pelaku ekonomi. Karena datang ke sini dengan ongkos, di sini ada produk, di sini ada pihak distributor, di sini ada konsumennya. Konsumennya kita semua. Nah itulah dari hal-hal yang sederhana seperti itu biasanya yang membuat kita mampu untuk menghasilkan sesuatu, karena kita tidak bisa mencari kemana gitu untuk ingin usaha ini. Yang kita butuhkan saat ini adalah kreativitas, juga pengetahuan gitu, yang mengarahkan kita tuh tahu apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang kita punya, apa begitu.
Ketika dulu juga saya sempat bingung gitu ketika saya ingin membuka usaha karena saya takut untuk menjadi pekerja. Alasan yang pertamanya. Keduanya saya tidak tahu di dunia kerja itu saya masih bagaimana dan sebagainya. Tapi dari sana muncul inisiatif ingin membuka suatu usaha. Nah, membuka suatu usaha itu tidak cukup dengan bermimpi saja. Ingin buka usaha ini. Kita tidak tahu perbentukannya itu seperti apa. Nanti ketika kita udah buka mau seperti apa. Nah, dari situ kita dibutuhkan gitu. Sumber daya manusia kita tuh sampai sejauh mana sih daya intelektual kita gitu. Rasa tahu kita tuh sampai sejauh mana mengenai hal itu yang ingin kita buka. Jadi ketika kita ingin membuka perekonomian kreatif, sebaiknya kita mengetahui dulu apa, mau bagaimana dan seperti apanya itu kita mesti mengetahui dulu. Kalau kita cuma ingin berangan misalnya, kita ingin membuka kampung festival. Nah, jadi memang faktor pengetahuan itu mesti ada. Bagaimana caranya kita tahu? Ya, banyak cara untuk kita mengetahui sesuatu itu dengan terjun langsung gitu. Secara terjun langsung kita tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara tidak langsung kalau kita terjun langsung kita tahu potensi masyarakat itu di bidang apa. Karena intinya kalau dalam dunia perekonomian itu bukan mengenai karena faktor bakat atau faktor si keluarganya kaya lah misalnya, atau keluarganya memang pelaku ekonomi, bukan faktor itu, tapi faktor kerja keras kemudian mampu mengenali dirinya dalam bidang usaha itu, sehingga dia tahu produk apa yang dia punya, cara pendistribusiannya seperti apa, dan konsumennya siapa. Biasanya itu dulu yang mesti kita ketahui kalau dalam kampung deh perekonomian kreatif ini. Seperti itu, Munir. Kalahnya. Nih.